Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan adik-adik semua? Alhamdulillah, semua sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali siang hari ini kami dari Kabar Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken bisa sampai di Kabupaten Lombok Timur untuk melanjutkan Special Roadshow Pernikahan Anak yang menjadi topik kita di Pulau Lombok. Bapak Ibu, selama pandemi seperti tadi sudah disampaikan dalam beberapa video, kita mengalami berbagai perubahan dan terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah meningkatnya angka pernikahan anak kembali, termasuk Kabupaten Lombok Timur. Ya. Jadi untuk di Pulau Lombok, rata-rata terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan di Kabupaten Lombok Timur di tahun 2020 pernikahan anak adalah sebesar 44 yang mendapatkan dispensasi perkawinan Pengadilan Tinggi Agama dan meningkat dari 44 orang menjadi 140 anak. Ya. Ini adalah yang mendapatkan dispensasi pernikahan. Jadi yang di luar itu yang tidak tercatat mungkin lebih banyak lagi. Nah, hal-hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian dari kita semua agar tidak terjadi berlanjut dan semakin banyak. Untuk itu kami hadir di Lombok Timur membahas mengenai bagaimana pernikahan anak ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur sekaligus mengenai efeknya yang ada pada sendi-sendi masyarakat dan juga terhadap pekerja migran Indonesia. Ya, kita tahu bahwa beberapa pelaku dari pernikahan anak-anak ini adalah biasanya anak-anak yang orang tuanya tidak ada sehingga keluarganya menganggap karena masalah ekonomi menganggap pernikahan anak adalah solusi dari masalah ekonomi tersebut gitu ya. Padahal kita menyaksikan masa hal itu dan itu akan kita bahas bersama-sama bersama narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Ahmad dari Dinas P2AKB dari Kabupaten Lombok Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Dan juga Ibu kita yang kita sayang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur, Ibu Hartati. Assalamualaikum Ibu. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang berbagai macam sudah kita beberapa hari ini kita membahas mengenai pernikahan anak dan semua menganggap bahwa penyebabnya itu bermacam-macam ya. Dan di Lombok Timur ini kita ingin tahu sebenarnya yang terbanyak itu apa ya penyebabnya. Mungkin berbeda dari daerah lain dan juga mungkin ada hubungannya dengan pekerja migran yang tadi kita sebut-sebut itu. Mungkin di sini ada Bapak Kepala Dinas yang insya Allah punya data dan informasi tentang hal tersebut yang kita minta menjelaskan kepada kita semua. Silakan Pak Ahmad mungkin bisa jelaskan kepada kami ya situasi pernikahan anak dan pekerja migran secara umum di Lombok Timur. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Niken, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bunda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati peserta ujian pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa sore hari kita bisa mengekspos permasalahan apa sih yang menyebabkan sehingga angka pernikahan dini atau pernikahan karena tadi Bu tidak boleh mengatakan pernikahan dini, pernikahan usia di bawah umur 19 tahun. Ini beberapa data yang tadi kalau kita lihat di data yang ditayangkan ada perbedaan. Tapi itu data, tidak ada masalah. Yang penting sekarang bagaimana Lombok Timur sudah menyiapkan berbagai regulasi, terutama tentang kebijakan. Ada peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 tentang larangan menikah di bawah umur 19 tahun. Ada Perdes seluruh
254 desa dan kelurahan itu sudah sama-sama memiliki peraturan desa tentang larangan pernikahan anak di bawah umur. Namun ada beberapa hal yang barangkali yang perlu kita lihat di sini adalah jumlah penduduk Lombok Timur dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, memang Lombok Timur paling terpadat dan terbanyak. Jadi hal yang wajar kalau semua ada di Lombok Timur karena jumlah penduduk yang paling padat. Namun kita sudah berusaha beberapa strategi terutama kaitannya tadi dengan angka pernikahan memang pada saat pandemi COVID-19 tahun 2019-2020 itu mengalami peningkatan karena ada belajar dari daring disebabkan salah satu itu. Kemudian banyaknya buruh imigran, ya kita tahu Pak ADBMI nanti mungkin yang punya data yang lengkap, sehingga itu akan berdampak karena pola asuh. Biasanya kalau TKI ini berangkat selalu dititip di orang tua atau di paman atau kadang-kadang di keluarganya, sehingga nanti hanya menunggu kiriman saja. Nah ini juga ada penyebabnya. Kemudian kemiskinan budaya, media sosial itu juga salah satu penyebab yang kita lihat sekarang ini. Contoh sekarang terlalu bebas membrowsing, terlalu bebas barangkali media sosial di FB, di IG-nya barangkali itu adalah hal yang barangkali kalau kita tanya 10 pernikahan anak di bawah umur itu kenalnya di mana? Melalui FB, melalui media sosial. Itu hal-hal yang barangkali menjadi perhatian kita bersama. Kemudian dampak dari sebuah pernikahan ini adalah Lombok Timur masih punya AKI AKB yang tinggi. Angka kematian ibu dan kematian bayi. Kemudian kemiskinan akibat dari pernikahan di bawah umur. Kemudian putus sekolah. Kemudian angka stunting kita. Walaupun sekarang Lombok Timur sudah tidak lagi menjadi nomor nomor 1 angka stunting itu, tapi kita masih barangkali menyiapkan strategi-strategi dalam rangka 14% program nasional angka stunting itu pada tahun 2024. Nah, kaitannya dengan dispensasi pengadilan agama, kami tahun 2002 awal tahun 2022 kemarin kita sudah ada MOU dengan pengadilan agama. Sehingga pengadilan agama kalau mau membuat dispensasi maka harus ada rekomendasi dari Dinas DP3KB, Bu. Jadi kalau belum ada dari Dinas DP3KB maka pengadilan agama tidak akan berani memberikan dispensasi nikah itu. Kecuali nanti hal-hal yang barangkali dari sekian orang yang minta dispensasi tetapi karena sudah barangkali mengalami kecelakaan awal, nah itu nanti tentunya akan menjadi perhatian kami Dinas DP3KB melalui pendampingan selama proses proses salinnya. Itu dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA di Kabupaten Lombok Timur. Hal-hal yang lain kami sudah banyak bekerja sama dengan NGO, utama kita fokus kepada pelindungan anak dan perempuan yang tentunya kalau menurut data Lombok Timur angka pernikahan pada tahun 2020 itu ada 214. NTB 800 sekian tapi tadi ada perbedaan. 1000 sekian tapi di data kami ada NTB itu 800 sekian, Lombok Timur ada 200 sekian, Bunda. Tapi sampai hari bulan ini kita belum berapa banyak. Tetapi alhamdulillah kalau kita melihat ada penurunan, Bu, karena adanya kerjasama dengan pengadilan agama. Bila ada hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan dari permohon, maka dia tidak akan bisa dikabulkan. Nah itu gambaran tentang kondisi pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur menjadi atensi kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebetulan sudah tertuang dalam misi keempat pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dalam RPJMD-nya. Itu pada tahun 2022 dan 2023 fokus kepada penanganan perempuan dan perlindungan anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Kita beralih ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya. Jadi di sini kita ingin tanya mungkin bagaimana peran Tim Penggerak PKK dalam pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Timur. Saya dengar ada beberapa gebrakan-gebrakan ya, program-program yang khusus ya yang
inovasi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Timur, dan juga mungkin kaitannya atau perhatian dari Tim Penggerak PKK dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Ya, kita tahu para pekerja migran biasanya meninggalkan anak mereka di rumah, ya, tidak ikut ke luar negeri. Nah, ini mungkin ada yang dilakukan terhadap anak-anak ini dari Tim Penggerak PKK atau bagaimana? Mungkin silakan Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bunda Niken sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, yang kami hormati Kepala Dinas DP3 AKP Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ibu serta kajian Bunda Niken. Alhamdulillah sudah dibeberkan oleh yang ahlinya, yaitu Kepala Dinas DP3 AKP mengenai pernikahan usia anak. Tapi izin saya menambahkan sedikit mengenai pernikahan usia dini di usia anak di Kabupaten Lombok Timur. Biasa di kampung kita kenal dengan perari kode, ibu-ibu. Ya, perari kode itu di Lombok Timur sudah ada perbuknya, tadi perdesnya juga sudah ada, bahkan lagunya pun ada. Lagu merari kode ada. Ini Pak Haji Ahmad ini kayaknya pintar melakukan merari kode. Ini nanti boleh diperdengarkan, kan ibu belum pernah, ya? Iya, ada lagunya, bahkan ada lagunya, luar biasa di Lombok Timur ini. Merari kode atau pernikahan usia dini ini biasanya terjadi sebelum usia menginjak 19 tahun. Yang diperbolehkan, yang boleh ditoleransi kan umur 19 tahun minimal, baik itu calon mempelai perempuan maupun mempelai laki. Adapun di Lombok Timur, faktor kebanyakan terjadinya merari kode ini adalah adat istiadat, terutama ada kebiasaan pernikahan yang dilarikan ini calon mempelai perempuan dilarikan beberapa hari, umpamanya seminggu, 10 hari dititipkan ke tempat rumah keluarga atau rumah sanak saudara, tetangga. Nah, sehingga orang tua dari putri niki, calon mempelai putri niki malu, sehingga mau tidak mau maka segera dinikahkan walaupun usianya masih sangat muda. Kita berharap kebiasaan seperti ini pelan-pelan tapi pasti akan bisa kita kurangi. Terus faktor berikutnya adalah masalah ekonomi. Banyak dari ada beberapa dari warga kita yang masih terbelit dengan masalah ekonomi, maka untuk mengurangi beban ekonomi orang tua bisa anak ya dinikahkan lebih cepat dengan harapan agar supaya bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Tetapi kadang-kadang justru malah bukan mengurangi, akan tetapi malah menambah beban, malah tambah mantu, sebentar lagi juga nambah cucu. Berikutnya mungkin faktor kenapa merari kode ini terjadi, kehamilan yang tidak diinginkan. Tadi sudah disentuh, sudah disebutkan bahwa di masa pandemi kemarin ini anak-anak bebas memakai HP. Kemungkinan besar yang dibuka itu tidak hanya pelajaran gitu, tapi ada yang hal-hal yang sehingga pergaulan bebas mereka itu tidak bisa dihindarkan dan kecelakaan. Dengan adanya kecelakaan ini, mau tidak mau tentu saja orang tua harus segera menikahkan mereka. Faktor berikutnya pendidikan dan pengetahuan yang masih sangat rendah bagi anak-anak kita ini ataupun bagi orang tuanya, sehingga menganggap bahwa pernikahan usia dini akan bisa menyelesaikan beberapa masalah tersebut di atas. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun dampak atau madorot dan manfaatnya itu jauh lebih besar madorotnya. Oleh karena itu kan kita tahu di syariat Islam kalau
madorotnya lebih besar, itu tidak boleh dilakukan, sebaiknya dihindari. Kita lakukan saja hal-hal yang memang sudah jelas manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Maka dikarenakan pernikahan usia dini ini banyak membawa dampak yang madorotnya yang banyak, oleh karena itu seyogyanya pelan-pelan marilah kita tinggalkan. Terus dampak dari pernikahan usia dini atau merati kode ini kita catat ada beberapa. Pertama, masalah kesehatan, terutama ibu dan anak. Akibat dari merati kode ini ibu banyak mengalami penurunan kesehatan, terutama kita jumpai kalau kita turun di desa-desa ini, ibu hamil imut-imut, masih imut-imut hamil gitu. Kita tanya umurnya berapa, lemes gitu, pucat gitu, kasihan gitu. Nah, terus umurnya ternyata saya 17, Bu. Ini kerjaan berat ini. Terus kita tanya kepada Bu bedanya, ternyata sehat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang kek, yang anemia, yang mempunyai resiko bumil resti, ibu hamil berisiko tinggi, maka kita harus menindaklanjutinya. Seperti umpamanya kita harus menunjuk bidan, menunjuk kader, dibantu dibimbing oleh bidan untuk pendampingan bumil resti. Bahkan di lingkungan tempat tinggal bumil resti harus kita kasih tanda umpamanya bendera merah, agar supaya para tetangga, para tokoh-tokoh masyarakat, pemuda tahu bahwa di lingkungan beliau ada ibu hamil yang berisiko tinggi. Dengan bendera merah harus kita perhatikan, bahkan harus kita tolong, kita usahakan bersama-sama agar bisa ibu tadi melahirkan dengan selamat, ibunya sehat, anaknya pun sehat. Kalau sampai meninggal satu orang saja dikarenakan melahirkan, Pak Bupati sudah bingung mencari Bu Bedan ini, kenapa kok bisa begini? Soalnya ibu-ibu tahu akibatnya sangat fatal. IPM kita yang Pak Bupati beserta seluruh aparatnya itu usaha agar supaya IPM Lombok Timur itu naik. Sekarang ini alhamdulillah sudah 1 digit, Bu, naik. Tapi karena kemarin itu ada di Kota Raja kalau nggak salah ada ibu yang hamil resti meninggal. Wow, Bapak langsung cari bedanya. Bukan ibunya yang kena tegur dari Pak Bupati, tapi Bu bedanya di Polindes, di postu yang atau di puskesmas yang dicari oleh Pak Bupati. Nah, ini ternyata dampaknya sangat luas sekali. Terus bagi anak juga, karena ibu yang bumil resti itu rebutan gizi dengan anaknya, sehingga anaknya pun lahir dengan tidak sehat. Penyumbang terbesar stunting niki adalah ibu muda, ibu resti niki, ibu atau pernikahan usia dini. Jangankan kebutuhan ekonomi, dua-duanya masih imut-imut, ada masalah dua-duanya nangis, ya kan? Kasihan memang. Nah, terus akibatnya ya jalan pintas, jalan yang termudah yang ditempuh oleh kepala rumah tangga yang masih sangat belia niki, yaitu salah satunya yaitu dengan jalan imigran ilegal tadi, migran ilegal yang mudah didapat tanpa skill yang memadai, akibatnya sangat berisiko tinggi. Umpamanya ada perdagangan orang, di sana tidak dihargai, gaji tidak terbayarkan, masalahnya sangat luar biasa. Juga dampaknya bisa pada dampak pendidikan, masalah pendidikan. Jadi masalah pendidikan kita agak terganggu secara nasional maupun daerah. Banyak anak-anak yang drop out, jadi sangat mengganggu dengan perkembangan pendidikan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya apa yang sudah bisa diperbuat oleh PKK Kabupaten Lombok Timur niki. Alhamdulillah PKK Kabupaten Lombok Timur telah melakukan beberapa upaya. Tentu saja kita terikat dengan 10 pokok program PKK. Kita tidak bisa bebas melaksanakan apa-apa karena sudah ada aturannya yang telah baku secara nasional.
10 pokok program PKK terdiri dari 4 pokja, 1 sekretariat dan 1 bendahara. Tiap-tiap pokja mempunyai program unggulan. Di Kabupaten Lombok Timur yang sudah dilaksanakan adalah sesuai dengan Rakernas ke-9 tahun 2021 mengenai cepak, cegah pernikahan anak. Ini sasarannya adalah kita sudah belusukan ke SMP ataupun ke pondok-pondok yang pesantren yang sederajat SMP ataupun SMA, ataupun sasarannya adalah ibu-ibu wali murid, agar ibu-ibu wali murid paham betul tentang pentingnya untuk pencegahan pernikahan usia dini, tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang dedar sehat cegah stunting, ini sudah kita laksanakan. Juga dalam kegiatan niki kita banyak bekerja sama, apabila kita turun itu bersama-sama dengan PPI, Bu. Jadi sekaligus kita Pita Putih Indonesia, karena programnya sama maka kita pun turun bersama-sama. Berikutnya kegiatan atau program kita yang telah kita laksanakan adalah bekerja sama dengan BNN tingkat kabupaten, yaitu tentang pencegahan nafsa atau pencegahan narkoba. Kasihan anak-anak kita ini biasanya yang terkena adalah yang masih sangat rentan, yaitu umur sekitar pendidikan SMP. Maka sasaran kita juga anak-anak SMP dan anak-anak SMA ataupun yang sederajat. Ya, Ibu, jadi mungkin intinya kebanyakan dari program-program PKK intinya mendukung ya supaya keluarga bisa memperhatikan semua anggota keluarganya, bisa terpenuhi hak-hak keluarga, hak-hak anak yang ada di dalamnya. Dan 10 program pokok PKK tadi sudah sebagian disebut itu semuanya mengarah ke hal itu. Termasuk tadi ada kisah jika ditemukan remaja bumil risti, itu ibu-ibu PKK ikut membantu atau tidak, Bu, kira-kira? Memberikan informasi atau memperhatikan juga atau bagaimana? Atau terlibat gitu? Kalau ada kasus gitu ya. Ibu-ibu PKK juga ikut memperhatikan, apa hanya para bidan saja gitu atau ibu-ibu PKK juga perhatian? Alhamdulillah, Bungi, kita turun itu dengan menggerakkan kader-kader kita yang ada di desa untuk ikut serta ambil bagian untuk mendampingi Bumil Resti niki. Jadi karena kebanyakan Bumil Resti ini adalah anak-anak muda tadi ya, jadi yang yang sebenarnya tubuhnya belum siap, fisiknya belum cukup, tapi sudah hamil ya, dan artinya sudah terjadi pernikahan anak. Dan disitulah kita semua harus melihat ya. Tadi kalau di Lombok Timur ada pita merahnya ya Bunda ya. Nah itu mudah-mudahan bisa dilihat ya semuanya masing-masing. Apakah di sekelilingnya ada pita merah ya yang kita patut perhatikan bersama-sama. Ya, kita berlanjut ke narasumber kita yang lain ya. Di sini ada Bapak Ketua ADBMI ya, Asosiasi Buruh Migran Indonesia. Bapak Roma Hidayat. Ada Bapak Roma? Oh, sedang keluar ya. Ada juga Bapak Raden Bambang Winardi dari Disnaker dan juga Bapak Tri Sukma Haryadi dari Abjati NTB ya. Kita tadi sudah bicara Bapak-bapak tentang pernikahan anak ya, efek negatifnya, kemudian bagaimana ini mempengaruhi pula peningkatan ya angka buruh migran ya. Jadi kalau tadi dalam kasus yang diceritakan oleh Ibu tadi, anak-anak kecil menikah, kemudian mereka bingung tidak memiliki mata pencaharian, akhirnya mereka mencari jalan pintas menjadi buruh migran ya, seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ke kita gitu. Kira-kira untuk menjadi buruh migran itu memang bisa anak-anak kecil ya, ataukah harus ada usia tertentu gitu. Kemudian yang terjadi selama ini bagaimana? Apa saja risikonya yang bisa terjadi jika terjadi jika kita keluar negeri secara ilegal? Mungkin
salah satu Bapak yang ada di depan saya bisa mulai bercerita. Pak, dari Disnaker ya Pak, silakan. Bismillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak bisa berdiri biar bisa dilihat sama ibu-ibu. Nah. Tentunya menjadi buruh migran itu mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Di sana standarisasi dari umur saja di sana itu minimal 18 tahun minimal, dibuktikan dengan KTP KK-nya dan mempunyai kompetensi. Kompetensi ini dibuktikan dengan surat sertifikat kompetensi dari kursus pelatihan yang berstandar BNSP. Itu syarat. Terus yang selanjutnya tentunya ada izin keluarga di sini. Izin keluarga ini pun mengetahui kepala desa terregister di desa. Sehingga pintu untuk dia menjadi PMI itu secara resmi itu ya ada di desa, dengan adanya izin keluarga itu mengetahui kepala desa itu. Nah, itu. Jadi kalau ada anak-anak kecil, anak-anak muda lah gitu ya, yang karena pernikahan anak, putus sekolah, kemudian dia ingin kerja di luar negeri gitu, itu kalau melalui jalur legal mungkin agak sulit ya. Bisanya melalui ilegal biasanya seperti itu. Kalau melalui ilegal itu sulit ya. Sulit karena pintunya itu paspor imigrasi di sini. Kan di tiap-tiap bandara itu dia harus terscan paspornya di sana. Nah, adapun jalur-jalur ini yang perlu kita pintu keluar ya di bandara, di perbatasan di sana sudah ada penjaga-penjaga tersendiri kan begitu. Nah, adapun yang berangkat itu yang secara tidak non prosedural, peran mungkin di sini peran dari warga kita, masyarakat, keluarga terutama untuk memberikan kesadaran bahwa kalau menjadi PMI secara non prosedural itu banyak hal-hal yang merugikan diri sendiri, baik asuransi tenaga kerja kita tidak dapat di saat kita menjadi PMI gitu, dan itu pun akan menjadi masalah nanti di saat kita purna nanti, kalaupun kita selamatkan gitu. Ya, kalau boleh kita mungkin ingin tahu apakah masih mungkin yang terdata ya, yang terdata di Disnaker adalah pekerja migran yang legal ya. Ya. Nah, kalau yang ilegal itu juga masih ada nggak? Apakah tercatat atau tidak sebenarnya? Kalau tercatatnya mungkin sudah jadi kasus baru tercatat atau bagaimana cerita? Ya, kalau ya kita bisa rekam itu setelah dia ada laporan kasus. Yang 1 tahun ini sudah 50 itu. 50 kasus? 50 kasus yang dari kita yang tangani. ilegal? Ya, itu yang dari laporan-laporan warga itu yang kita tangani. Nah, kedepannya mungkin kita akan berkoordinasi kepala desa untuk pendeteksian dini untuk warga-warga kita yang berada di luar negeri yang tidak terregister di Dinas Tenaga Kerja. Itu mungkin yang harus kita lakukan kedepannya. Ya, jadi artinya sebagian warga kita ternyata sudah berangkat secara ilegal gitu Pak ya. Ya, dan tidak bisa kita pungkiri ada itu. Itu ada dan kita perlu untuk menata hal ini dengan caranya bekerja sama dengan kepala desa untuk mendata ya. Siap, ya, seperti itu. Ya, mungkin dari Bapak Hidayat ya Pak Roman dari Ketua Asosiasi Buruh Migran Indonesia bisa sampaikan kepada kita ini. Jadi tadi kita sudah mendengar bahwa ya buruh migran terutama yang berkaitan dengan pernikahan anak nih Pak, biasanya kan masih remaja, kemudian putus sekolah, tidak mempunyai skill, tidak punya kompetensi yang dibutuhkan ya. Jadi mereka ingin cari uang aja, sebagai jalan akhir adalah dengan menjadi PMI. Mungkin bisa Bapak jelaskan, kira-kira bisa Bapak berdiri, kira-kira berapa ya, berapa persen itu jumlahnya, apakah selama ini sudah pernah dibuat pendataan gitu ya dari para buruh kita yang keluar negeri itu? Apakah mereka bisa dikontak gitu ataukah tidak gitu? Bagaimana caranya untuk mengetahui hal tersebut?
Yep, yang pertama soal data memang sampai hari ini nggak ada data yang valid ya, meskipun itu dimiliki oleh Pak Bambang pemerintah itu nggak valid sama sekali. Jadi kami sendiri sudah sejak tahun 2004 itu menyusun satu model data by name by address yang melibatkan teman-teman di desa. Jadi di desa itu kami bikin semacam komunitas base organization, jadi lembaga berbasis komunitas, namanya LSD, Lembaga Sosial Desa. Nah, mereka melakukan home visit, jadi door to door untuk lakukan pendataan itu. Cuman sayangnya data itu mahal, jadi nggak bisa diupdate. Jadi kami hanya bisa lakukan updating 3 tahun sekali. Nah, soal tadi persoalan kita sebenarnya adalah ada pada perspektif kita. Pertama bahwa harus dilihat persoalan migrasi ini sekarang sudah menjadi persoalan kultural, bukan lagi sebagai fenomena cari uang untuk ekonomi, enggak lagi. Tapi dia sudah berubah menjadi lifestyle dan menjadi persoalan kultural. Nah, justru maksudnya seperti apa kultural, Pak? Boleh tahu? Dia akhirnya menjadi bahaya karena apa? Itu menjadi tradisi. Jadi kalau kita tanya anak-anak sekarang, orang kemudian nggak terlalu peduli dengan pendidikan misalnya. Kamu mau sekolah apa besok? Nggak, saya tidak punya ide apapun untuk sekolah. Karena apa? Ya udah mau jadi apa? Ya mungkin TKI atau TKW. Jadi akhirnya ini menjadi chat itu ya. Jadi di dalam rumah tangga kemudian itu direproduksi itu. Justru kemudian proses migrasi ini melahirkan rumah tangga yang mereproduksi generasi-generasi yang akhirnya kemudian secara kultural itu dicetak sejak awal itu menjadi TKI. Yang bahaya dari mereka adalah sebenarnya akan anak-anak ini yang ditinggal ini secara sosial itu bisa disebut statusnya sebagai orang yang mengalami yatim secara sosial. Meskipun secara biologis dia masih punya orang tua, tapi secara sosial dia itu yatim piatu. Gak ada yang mengasuhnya. Nah, kalau kita riset itu, kenapa kamu menikah? Itu ternyata jauh di dalam kepalanya itu ada ini kesalahan kita juga di dalam kita gagal untuk membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak. Ketika anaknya bertanya, wahai bapak, wahai ibu, kenapa pergi ke luar negeri? Maka ibunya atau bapaknya akan menjawab, saya lakukan ini demi kamu untuk sekolahmu. Secara tidak langsung pernyataan itu kemudian telah menjadi semacam beban bagi anak itu. Oh, ternyata saya adalah beban ekonomi bagi orang tua saya. Sayalah yang menjadi penyebab orang tua saya itu bermigrasi. Maka ketika dia sudah agak besar sedikit, ada keinginan dia, dan kita diajarkan secara agama untuk berbakti pada orang tua, maka salah satu cara saya paling cepat, shortcut untuk bisa berbakti pada orang tua saya adalah saya berhenti menjadi beban orang tua saya. Salah satu cara paling cepat adalah menikah. Untuk segera berhenti menjadi beban orang tua. Jadi memang kita ada problem juga di problem parenting ya, pengasuhan itu. Maka saya kira memang ini tidak ada jalan cepat, tidak ada aktor tunggal yang bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi harus model kolaborasi semua pihak, dan ini pekerjaan jangka panjang saya kira ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Jadi ini mungkin bisa nanti kita gali ya, apakah benar itu ya dalam pikiran anak-anak bekerja migran itu mereka adalah beban gitu ya. Jadi sehingga mereka harus segera lepas, jalan keluarnya menikah gitu ya. Nah di sini hadir juga dari Apjati Nusa Tenggara Barat Bapak Trisukma. Ya mungkin Bapak bisa menambahkan beberapa informasi terkait pengerja migran kita dan kaitannya dengan pernikahan anak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ketua PKK Ibu Niken dan Ketua PKK Kabupaten Lombok Timur beserta anggota dan jajarannya. Baik, kalau kita cerita, saya pribadi kalau cerita masalah pernikahan di muda ini dibilang ibaratnya bukan satu keinginan atau bukan unsur paksaan. Jadi kita bisa dibilang
ini sebenarnya faktor perekonomian, Bunda. Jadi saya kurang lebih bekerja di PJTKI atau Perusahaan Jasa Pekerja Migran Indonesia ini kurang lebih hampir 10 tahun, Bu. Jadi rata-rata hampir 10 tahun ini yang saya pertanyakan baik perempuan maupun laki-laki yang bekerja ke luar negeri itu hanya ada 2 faktor. Satu faktor perekonomian, yang kedua pelampiasan, Ibu. Jadi kenapa saya bilang pelampiasan? Atau bisa dibilang paling banyak pelampiasan itu kepada calon pekerja migran yang perempuan. Di mana dia waktu melakukan pernikahan muda dengan unsur berbagai perekonomian yang tidak pasti, mereka mungkin bisa mengambil satu pelampias untuk bekerja ke luar negeri. Contohnya kalau yang perempuan menjadi di sektor pembantu rumah. Kalau untuk yang laki biasa sama. Jadi setelah menikah mereka bingung, tidak ada pekerjaan terutama di daerah atau di kampung. Jadi mereka melakukan bekerja ke luar negeri untuk sebagai pencarian nafkah atau memenuhi hidup sehari-hari. Jadi kita sendiri di PJTKI atau di asosiasi ini banyak sebagai menyelesaikan masalah, Bu, di Abjad ini. Jadi penyelesaian masalah ini sering terjadi pelaporan dari pihak suami. Yang kedua, pelaporan dari pihak keluarga karena penyiksaan. Baik. Pelaporan dari pihak suami rata-rata waktu pernikahan itu tidak secara sah, tidak terdata di Dinas Kependudukan, dinyatakan status dia nikah atau cerai. Jadi sewaktu anak sudah berangkat, tapi status di KTP masih gadis. Tapi waktu anak sudah berangkat, ada suami yang melapor ke kepolisian bahwa calon PMI ini tidak mendapat izin dari orang tua, dari suami. Jadi itu yang banyak sekali khususnya di NTB yang kita selesaikan. Jadi kalau saya secara pribadi, Bunda, kebanyakan dari sisi faktor ekonomi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, ternyata setelah kita buka tadi ya banyak sekali aspek-aspek yang di belakang ya, di luar hanya sekedar bekerja ke luar negeri, ternyata banyak sekali ya, mulai dari keluarganya yang ditinggalkan, kemudian sebenarnya status dari perkawinan dari para buruh migran ini sendiri banyaknya juga tidak jelas gitu ya. Kemudian juga tadi ada hal yang menarik, yaitu bahwa banyak dari mereka yang berangkat juga tidak terdeteksi gitu ya, artinya tidak terlapor di pemerintah ya. Ini menjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan PMI yang tadi sempat muncul. Belum lagi kalau kita bicara dengan masalah keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya ini ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa ada ibu-ibu ya, mungkin ibu dan anak ya, mungkin bisa cerita ke kita semua. Silakan ibu siapa? Silakan bisa maju ke depan ya, untuk bisa sama-sama sharing ke kita ya. Sama anandanya juga boleh. Ada 1 orang atau 2 orang ibunya? 1 orang. Ibu ya. Yang satu itu yang dititipkan ketika. Oh, oke ya. Ya nanti ibu asuhnya yang cerita boleh ya. Ini ibu bisa cerita ya ke kita ya. Silakan ibu. Namanya siapa? Kemudian dari mana? Kemudian pengalamannya bagaimana dulu ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita terjemahkan. Iya, iya. Nah, banyak penerjemahnya sila. Oke. Sahtiang silai. Namanya.
Aranda nami. Nama cepet. Alia nak Jepri Jepri nggih. dengan kembang kerang daya babi manis. Kembar Karanggaya nggih. Cerita aja, Bunda Nika ngerti kok. Ayo, sila. Waktu tiang si kawin lae umur tiang 15. Oh, nggih, 15 tahun menikahnya ya Ina Dani. Jepri. Ina Jepri. Ya, penghalau supaya tidak ngantuk ya. Ternyata Ina Jepri bikin kita ketawa semua. Ya. Rupanya bisa dengar ya. Ya, ternyata masih responnya Bunda di belakang ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ina Jepri. Oke. Silakan lagi Ina Jepri menikah usia 15 ya. Terus berangkat ke Malaysia kapan? Jog Malaysia no tahun pira? Menikah hamil dah atau langsung berangkat setelah menikah? Baik kena kan? Kan tiap sawan no kan 2 tahun. 2 tahun terus mati anak tiang suke siang terus siang itu narah lah kayak gitu anu penante kita molah seneng si merari Dikirain dengan menikah itu senang Bunda. 2 tahun sudah menikah, dikirain selama menikah itu senang terus. waktu siang no terus bebalu tiang ke Akhirnya janda 1 tahun. Bebalu deh. bebalu 1 tahun terus mendaftar tiang anu Malaysia ke sudah narah kita kaken ke nanti kita anu ke cerita arak dengan cerita ini teh tejak tiang lalu terus anak tiang ke bude masih Informasi dari orang lain cerita-cerita. mati terus anak tiang bilin tiang no anak pertama menikah Akibat dari persoalan ekonomi Bunda dia ikut mendaftarkan karena informasi dari orang lain. Ya betul dikatakan Mas Heru tadi ya, persoalan ekonomi ya. Nah, lanjut Malik Mbak Jeffrey. terus kan di Manara anak ini masih si telune di Manara terus meraih Pira bijenda kan? 3 putra putrinya. terus merari wahite malik jerak te merari no terus bilin wahite lalu den wahli balik bilinnya hite lalu terus ulit ya terus ngendeng wah hite wah kepeng ke terus lalu wah yang bilin hite malik Ditinggal lagi. Jadi mungkin satu juga tadi Bu, akibat dari pernikahan muda tadi meninggal anaknya Bu yang usia 15 tahun. Sila lanjut Bu. terus 2 kali kan tiang merari Ada Bu Kadesnya enggak? Ada Bu Kadesnya Bu Jeffrey enggak di sini hadir? Hah? Lanjut Malik lanjut. Jadi ibu berangkat setelah pernikahan kedua ya. Nah, kemudian berangkat berapa lama di Malaysia? 2 tahun 2 tahun ya. Senang di sana Ibu? hah? 2 bulan 3 bulan tetap pas tiang nangis telik Malaysia no. Sedih. Oh ya. Si wadah bilin kan masih Ini anaknya? Oh ya. si anak kedua beli masih 2 no terus hari ini yang bilin lalu terus papune le balik suruh tiang jaga iya Wah sudah ada papu. Papu. Orang tuanya dia Papu. Cucu yang itu Bu, bayi namanya Bu kalau cucu. Oke. Lanjut. terus sampai 2 tahun di Malaysia terus bersuruh boleh terus Jadi anaknya dititip ya? Anaknya dititip oleh ke papunya ke mbahnya. Terus akhirnya pulang ya. Ule karena kangen si kanang nih, wah penuh kepeng deh makin ule. aduh harus sekino jadi tenu dia kesok ngomong mangan Oh. Coba Ibu Bunda Nika dengan apa perasaannya Sida ketika berada jauh dengan anak? sedih Oh, sedih saja. Ada yang didapat Sekarang Ibu Ina Jeffrey apa pekerjaannya? Sawit. Sekarang. daerah jualan dia imel Oh ya. Di pasar? kan itu sadenya baik barang isi dengan
Terus dia jual teh mana buik langsung bayar. Ya. Ngambil barang di orang bunda. Selapu kena no jualan itu. Terus ya mun perai makan perai wah berjalan. No. Oke. Ya Bu, terima kasih Nak Jepri ya. Terima kasih Nak Jepri. Kita sudah terbangun semua dengan suaranya Bu Ina Jeffrey ya, luar biasa Mbak Lilis ya. Kita beri tepuk tangan Ina Jeffrey, Bunda. Jadi kalau bekerja di luar negeri tidak perlu bisa bahasa Inggris ya Pak? Pakai bahasa Sasak juga bisa ya bekerja di luar negeri. Bagaimana Mas Heru itu? Yang bahasa Malaysia ya aku paham, bukan doang arah dong bareng. Kalau diajak bahasa Malaysia katanya nggak ngerti Bunda. Pakai bahasa Malaysia dulu katanya. Lanjut Bunda Niken. Iya tadi ya. Jadi ini tadi sebuah kisah dari Ina Jeffrey ya. Karena menikah cepat ya, waktu itu belum matang, belum siap mungkin sehingga terjadi perceraian ya, kemudian sampai akhirnya menjadikan bekerja di luar negeri buruh migran adalah salah satu pilihan yang harus dilalui gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah balik lagi ya ke Kembang Kerang, insya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar, kita doakan bersama Ina ya. Ya, mungkin di sini juga ada adik-adik dari genre ya. Nah, ini agak dari genre mana ini? Oh, PIK R Darul Mutakin. Boleh satu ke depan? Ketua PIK R-nya siapa? Mana ketua PIK R di sini? Tepuk tangan dulu. Ya, namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya Naila Intana Putri. Kelas berapa? Sekarang kelas 10 Madrasah Aliyah. Kelas 10 Madrasah Aliyah, iya. Intan ya? Putri. Putri panggilannya. Ya, Putri mungkin bisa ceritakan mungkin ya. Di desa Pirian, masih ada nggak ya? Masih adakah gitu terjadi pernikahan anak setaunya Putri? Ya, silakan. Sejak menduduki Madrasah Sanawiyah di Perian, salah satu teman saya pas kelas 7 menikah. Kelas 7 menikah. Untuk alasan dari si teman saya ini saya kurang tahu, tetapi dia sekolahnya tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan sejak kita masuk. Dan si perempuan ini, teman saya menyetujui untuk melakukan pernikahan ini, entah dari mungkin perintah orang tua ataupun mungkin dari keinginan sendiri. Mereka setuju untuk melakukan pernikahan, dan sejak itu informasi atau kabar dari teman saya tidak saya ketahui karena ikut suaminya ke, kalau tidak salah, di Mataram. Jadi kelas 7 itu kelas 1 SMP ya? Kelas 1 Lulus SMP. SD ya, sudah Lulus langsung SD, menikah. iya. Dan sekarang tidak ada komunikasi lagi di teman. Tidak ada. Ya. Selain itu ada lagi. Jadi ini teman langsung ya, teman langsung Iya, dari teman Putri. Mungkin Putri pernah dengar juga temannya teman atau ada kejadian-kejadian lain? Untuk pernikahan dini kurang, tapi untuk misalkan kayak pergaulan bebas, yang memang pergaulan bebas ini menyebabkan pernikahan dini tersebut gitu. Banyak teman-teman saya di madrasah, khususnya di MA, menceritakan kayak, aku ini punya problem misalkan sama pacar aku, misalkan dia ngajak aku nikah gitu kan, tapi dia cerita ke saya, tapi saya bilang kayak gini, kamu Yang muda-muda di belakang Kelas 10 ya, teman sama-sama kelas 10 ya. Dia punya masalah, nanti ujung-ujungnya problemnya itu bakal diajak nikah gitu. Tapi karena dia teman saya peduli sama dia, saya bilang kayak gini, kamu nggak usah nikah dulu, kamu fokus sama sekolah kamu, karena itu kamu gitu kan. Karena kita sama-sama ketahui nggak mungkin ketika mereka menikah akan menjadi beban orang tua gitu. Nggak mungkin ketika menikah udah punya keluarga ternyata masih menjadi beban orang tua untuk membiayai hidup si keluarga ini. Ini kalau anak-anak PR memang beda ya, anak-anak PR pinter-pinter. Ya, jadi terima kasih ya Putri bisa ikut sharing ke kita. Jadi artinya bahwa pernikahan anak itu masih terus terjadi di sekitar kita dan kita harus selalu waspada dan memperhatikan. Kalau Putri mungkin pernah punya teman gitu yang merupakan anak dari
buruh migran yang Saya sendiri. tuh. Bisa ceritakan nggak ke kita semua rasanya gimana gitu ya, dan gimana caranya supaya bisa tetap jadi anak yang kuat? Oke. Sebelumnya yang imigran ini ibu saya. Orang tua saya, ayah ibu udah nikah. Kami tinggal di rumah Tuh, ayah. boleh tahu orang tuanya menikah umur berapa? Ibu saya menikah alhamdulillah setelah lulus SMA ya Bu. Setelah lulus SMA nikah. Kami tinggal di rumah ayah. Waktu itu saya masih umur 40 bulan, masih bayi. Setelah itu ayah dan ibu saya bercerai. Jadi sejak umur kecil 1 tahun saya tinggal dengan kakek nenek saya di sini di Perian Selatan. Saya tinggal bersama beliau, memang udah dari sejak 1 tahun saya udah tinggal di sini. Jadi di sini saya udah 16 tahun dan ibu saya sekarang kerjanya di Malaysia, Ibu. Malaysia, jadi imigran, jadi ibu rumah tangga pembantu di sana. Tetapi saya berpikir saya tidak menjadikan diri saya sebagai beban. Maksud beban yang negatif. Justru saya berpikir bahwa ibu saya keluar negeri adalah untuk anak-anaknya, karena saya mempunyai 2 adik sekarang yang semuanya sekolah. Jadi perlu adanya biaya, dan ibu saya berpikir untuk nggak mungkin untuk diam terus di sini. Tidak ada yang menjanjikan, jadi memilih untuk pergi ke luar negeri untuk supaya bisa menghasilkan uang, menghasilkan ekonomi yang insya Allah bisa membiayai kami sekeluarga seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun memang orang tua saya cerai, tetap komunikasi kami jaga bertiga, tidak ada yang keributan ataupun apapun, tetap kami jaga. Dan saya juga berprinsip bahwa perceraian orang tua saya bukan alasan saya untuk melakukan pernikahan dini ataupun stop sekolah. Tapi saya jadikan itu semangat saya, itu sebagai pecutan besar untuk saya bisa melanjutkan sekolah saya, pendidikan saya hingga ke perguruan tinggi, yang dengan itu saya bisa membawa ibu saya ke luar negeri, tidak menjadi imigran tetapi menjadi orang yang berlibur. Contoh ya, anak kita yang subhanallah ya. Semoga engkau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih cita-citamu, mengangkat keluarga dan membawa kebahagiaan untuk ibu dan anak. Ya. Untuk adik-adik, contoh Kak Putrinya ya. Nih, anak kita yang luar biasa. Terima kasih sayang ya. Ya, jadi alhamdulillah Putri adalah contoh anak-anak dari buruh migran yang ditangani dengan baik, mendapatkan pendidikan di madrasah, kemudian bertemu dengan Big Air, mendapatkan pencerahan sehingga dia bisa tetap survive ya apapun yang terjadi. Tapi kita juga mungkin prihatin Pak, kalau ada yang tidak seberuntung Fitri ini ya, Putri ya, yang tidak seberuntung Putri, mungkin ada yang diasuh oleh neneknya, kemudian tidak mendapatkan sekolah, tidak ada perhatian. Nah itu mungkin menjadi concern kita ya. Mungkin Pak Kadis bisa cerita ada beberapa mungkin ya yang telah memperhatikan ya anak-anak buruh migran ini. Saya dengar ada beberapa LSM gitu ya, dan sudah bergerak di Lombok Timur memberikan perhatian untuk anak-anak. Seperti bagaimana Pak ceritanya? Baik, terima kasih. Jadi tadi sebagian dari PIKR yang ada di Lombok Timur, kita sudah bentuk sekitar 300 PIKR Bu, di 600 sekian SLTP dengan sekolah pondok pesantren sederajat. Jadi masih ada sisa sekitar 100 sekian. Nah, kenapa kita fokus kepada PIKR ini? Kita juga PIKR ini akan bisa menjadi mediasi kita untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman sebaya. Jadi kita berikan ruang PIKR ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman sebayanya agar jangan lakukan pernikahan anak di bawah umur, lebih baik konsen kepada pendidikan sehingga tidak menjadi beban pada saat dia menikah. Itu selalu materi kita sampaikan kepada PIKR di sekolah-sekolah, kemudian ada genre juga, itu juga menjadi strategi kita.
Ada yang menarik di beberapa tempat. Justru tadi kalau kita mendengar ada Big Air di beberapa tempat juga sama kondisi seperti itu, kita memberikan penguatan mental. Kalaupun terjadi permisahan, perceraian antara orang tua itu akibat dari ekonomi atau ketidaksapahaman, itu bukan menjadi beban anak, tapi anak itu seperti yang diceritakan oleh Putri tadi, itu yang kita selalu berikan spirit. Nah, ke depan kita justru nanti di UPD PPPA, unit pelindungan anak yang ada di Kabupaten Lombok Timur, juga kita akan memberikan dorongan-dorongan untuk tetap bersemangat, sehingga nanti anak itu tidak boleh ada yang putus sekolah. Maka bila perlu kita nanti anak-anak Big Air yang berprestasi, kita akan ngajukan ke provinsi untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk pendidikan ke perguruan tinggi. Itu yang kita coba harapkan. Yang penting Pak, jangan sampai Ibu ya, mungkin titip kalau ada anak-anak kita yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena masalah biaya, itu mestinya jangan menjadi masalah lagi gitu loh. Jangan sampai hal-hal tersebut menjadi masalah lagi. Jadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dalam hal ini mungkin bisa dibantu dengan swasta sampai selesai SMA, kemudian untuk pendidikan S1 S2-nya saya pikir sekarang sudah banyak sekali ditawarkan beasiswa ya. Jadi kalaupun tidak dibiayai sendiri pasti ada kesempatan beasiswa, dan kalau anak-anak Big Air ya itu pasti nanti kalau bisa lewat Bunda atau lewat Ibu Bupati atau lewat Pak Kadis bisa nanti kita berikan disposisi untuk mendapatkan prioritas dapat beasiswa tersebut ya. Ya, mungkin kita akan break sebentar. Setelah ini akan ada tanya jawab. Kita memberikan kesempatan kepada para hadirin memberikan pertanyaan. Saya persilakan 3 orang dari para hadirin untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya kita break sebentar menyaksikan video berikut. Iya, terima kasih ya. Tadi sudah kita simak salah satu contoh di Desa Gelang-Gelang ya di Lombok Timur. Gunung Malang, Lombok Timur dibentuk lembaga perlindungan anak tingkat desa ya. Jadi anak-anak di desa tersebut memiliki wadah dan mereka dibantu oleh orang tua, para tetua desa untuk saling mendukung mencegah pernikahan anak. Ya, kita sekarang tiba pada segmen tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait dengan pernikahan anak dan pekerja migran. Silakan angkat tangannya. Ya, Ibu sebelah kanan. Dari sebelah kiri. Ayo, bapak-bapak di belakang juga mau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Mana dulu? Ya, tadi Ibu yang tanda tangan, yang angkat tangan ada di sebelah kanan. Di ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengungkapkan isi hati kami terkait dengan pernikahan anak. Bunda Nikan. Namanya siapa? Mohon maaf. Saya adalah penggiat di NWDI, Muslimat NWDI, cabang Montong Gading. Nama saya Ibu Zuhriati. Dan saya juga bukan hanya di Desa Prian. Saya juga bekerja sama dengan Desa Prian dan Desa Jenggi Utara. Yang ingin saya sampaikan di sini, Bu, terkait dengan isu yang sedang santer dibicarakan di mana-mana di NTB ini adalah tentang pernikahan anak. Yang paling miris kita lihat, kadang-kadang pernikahan anak itu memang banyak yang tidak diizinkan oleh pemerintah, sampai dikeluarkan peraturan bupati, peraturan desa. Akan tetapi semakin hari semakin membeludak, bukan marak lagi, semakin membeludak. Dan yang paling menyedihkan, yang paling membuat kita miris,
Ketika orang dewasa yang sampai hati menikahi anak dalam usia 15 tahun atau 16 tahun. Ini yang membuat kita betul-betul miris. Memang tadi sudah kita dengar dari Abjati, dari Direktur ADBMI Pak Roma Hidayat, bahwa banyak antara lain penyebabnya adalah ekonomi. Dan anak-anak ini ditinggalkan oleh orang tua, yatim sosial. Itu benar. Menurut saya benar. Kenapa? Saya menemukan satu dusun. Kebetulan Bu, saya adalah salah seorang fasilitator anak di Desa Jenggi Utara. Anak-anak PA Jenggi Utara itu mengadakan penelitian tentang pernikahan anak. Saya mendampingi. Saya menemukan satu dusun yang tidak sampai 1 kilo Bu, pernikahan anaknya sampai 14 orang. 14 orang. Ini hasil penelitian anak-anak. Kami hanya mendampingi. Apa penyebab dari pernikahan anak tersebut? Banyak Bu. Ada yang karena kasih sayang, yang yatim piatu. Ada yang karena yatim sosial, seperti katanya Bung Roma. Ada yang karena faktor ekonomi. Ada yang juga karena pergaulan. Ada salah satu orang dewasa yang kita tanya, apa sih sebenarnya penyebab dari pernikahan anak ini? Dan hati kami membenarkan bahwa di sini penyebabnya salah satu adalah kurangnya perhatian orang tua. Orang tua terlalu membebaskan anaknya memberikan media sosial. HP ini memang adalah salah satu penyebab dari pernikahan anak. Dari hasil penelitian kami di lapangan. Yang ingin sekali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kebijakan, ketika anak-anak ini dinikahi oleh orang dewasa, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Karena kita sendiri sebagai orang penggiat, sebagai orang yang peduli pada anak, akan membiarkan anak ini dinikahi oleh orang dewasa atau tidak? Dan apa yang akan kita lakukan? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu dan ingin kita cari solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zuriati ya, yang prihatin. Kita sering mendengar berita di TV, sudah tiba-tiba terjadi bapak-bapak atau dalam tanda kutip kakek-kakek berusia 70, 65 tahun menikah dengan anak perempuan 15 tahun, 13 tahun ya. Ini sebenarnya bagaimana nih sebenarnya hukumnya ini ya? Apakah kita bisa melakukan gugatan atau semacam pelaporan terhadap hal ini atau tidak? Mungkin di sini juga hadir Ibu Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi ya, Ibu Risma, mungkin Ibu bisa memberikan informasi ke kita semua ya, apakah ini bisa dibenarkan terkait hukum atau tidak, apakah ada aturan-aturan yang bisa kita gunakan untuk menyikapi hal ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya, dalam acara ini kita didampingi Ibu Kadis DP3AP2KB dari provinsi selain dari Kabupaten Lombok Timur. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua Tim Mitra PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Ibu tadi Juriah, tadi informasinya sangat menarik, artinya bahwa memang masih banyak terjadi pernikahan anak-anak di mungkin hampir semua wilayah. Kebetulan Ibu menyampaikan yang ada di Jenggi. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau anak-anak dinikahi oleh orang yang dewasa ya. Kalau kita sekarang sudah punya peraturan daerah Perda di tingkat provinsi nomor 51 tahun 2021, di mana di salah satu ya,
pasalnya mengatur bahwa tidak boleh ya, orang dewasa melakukan pernikahan dengan anak di bawah usia anak. Jadi orang dewasa itu melakukan pernikahan dengan anak-anak atau orang dewasa ataupun juga pejabat ataupun siapapun ya, oknum-oknum pejabat atau pimpinan di suatu daerah memberikan peluang kepada anak-anak untuk menikah. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi dalam perda itu sudah diatur seperti itu. Kecuali memang ini ada yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan tinggi agama ataupun KUA, dan itu sudah dikerjasamakan berdasarkan juga disposisi dari BP 3A P2KB Kabupaten Kota. Jadi sudah ada aturannya. Silahkan Ibu kalau memang ada hal-hal yang seperti ini boleh melaporkan kepada pejabat yang terkait, baik itu ke dinas ya DP3 P2KB-nya ataupun kepada aparat penegak hukum, karena itu sudah ada aturan di perdanya. Perbub sudah ada Bu Pak Kadis, peraturan Bupati juga sudah ada. Memang sebaiknya akan lebih baik lagi nanti ada di sini ada forum anak desa ya, lembaga perlindungan anak desa, LPA desa, kemudian juga dengan PKK bisa membentuk perdes Bu, perdesnya ya, peraturan desa. Nah nanti di sana dicantumkan ya, paling tidak dicantumkan sanksinya ya, aturan hukumnya apabila terjadi pelanggaran. Ada beberapa perdes yang memang mencantumkan pelanggaran, apabila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi dalam bentuk uang. Kalau uang itu biasanya tidak bagus, artinya karena uang itu terjadi perubahan ya, tidak tetap. Mungkin misalnya dikenakan sanksi hukum 1 juta bagi para pelanggar. 1 juta saat ini mungkin agak mahal, tapi beberapa tahun kemudian ini tidak mahal lagi. Jadi kalau nanti di desa ini akan membuat perdes, nah, itu dilakukan secara bersama-sama ya, artinya ada beberapa pihak yang terlibat di sana. Jadi nanti kepala desa ya mungkin ini bisa memfasilitasi lahirnya perdes untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Jadi sekarang juga sudah ada undang-undang ya nomor 12 tahun 2022 pidana kekerasan seksual, undang-undang secara nasional. Memang sedang menunggu peraturan pemerintahnya, tapi ini sudah bisa dijadikan ya alasan apabila terjadi pernikahan anak-anak ya, bisa dijadikan delik aduan ya. Tingkat desa mungkin di sini ada Babin Kamtibmasnya ya, itu bisa bersama-sama untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak. Jadi itu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah ada aturan yang melarang. Jadi dengan aturan itu kita bisa melaporkan ya, kalau kita melihat hal tersebut terjadi. Ya mudah-mudahan ini Bu Juliati bisa membuat Ibu lebih tenang sedikit ya. Artinya ada landasan hukum untuk melindungi anak-anak kita ya. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber kita yang di depan ingin menambahkan sedikit nih. Ada Pak Kadis ingin menyampaikan sesuatu terkait hal ini. Baik, terima kasih Bu. Satu pertanyaan yang saya garis bawahi, kemana Ibu tuh melotot ke saya tadi? Kemana saya lapor? Apa harus saya kerjakan? Saya lihat tadi Bu Suryati ini melotot ke saya. Jadi Bu, mohon nanti di forum anak di desa, ya. Jadi silakan ada nomor pengaduan 24 jam. Saya lupa nomornya Bu, nanti kami kasih. Unit pengaduan pelindungan anak Kabupaten Lombok Timur. Ada nomor 24 jam Ibu hubungi. Bila Ibu melihat atau anak melihat, mengalami dan melakukan itu silahkan lapor segera. Ya. Jadi memang kita punya perdes secara kuantitatif ya. Itu seluruh desa dan kelurahan sudah punya. Cuma secara kualitasnya sekarang perdes itu perlu kita uji. Ya. Apa sanksi apa di situ? Karena di Perda nomor 5 tahun 2021 kemarin
yang kita punya 34 provinsi baru NTB punya, ada pasal yang dihapus di situ, sanksi. Itu sanksi itu. Karena salah satu sanksi kalau tidak salah pasalnya itu, bila pemerintah, aparat desa mulai dari kadus RT melakukan pernikahan itu dan menyaksikan, maka didenda dan dihukum 6 bulan penjara. Tapi itu dihapus. Itu ya. Ya kalau di Lombok Timur atau di provinsi diketokkan enak Bu, tapi di pusat perda itu disahkan di pusat, diketok di DPR. Baru-baru ini juga sudah disahkan perda tentang DPKS, tindak pidana kekerasan, itu juga sudah disahkan. Nah sehingga nanti Bu kita fokus Lombok Timur, tadi di satu desa mengalami seperti itu, tolong nanti datang. Karena kami punya tim UPTD PPA itu setiap ada laporan langsung ada penjangkauan untuk pembelasan. Jadi baru-baru ini di Desa Jerowaru ada laporan umur anak 15 tahun menikah, alhamdulillah bisa dibelas. Itu kalau tidak ada seperti itu kami tidak tahu juga, karena saking banyaknya permasalahan ini. Mari, permasalahan-permasalahan jangan diam. Bila mengalami, bila melihat, silakan lapor ke aparat desa, nanti aparat desa ke kabupaten, ke kecamatan, nanti ke kabupaten. Itu barangkali nanti akan lebih cepat kita tangani. Daripada ibu bingung mana saya lapor, apa yang harus saya lakukan. Bila perlu ada dinas, ada desa yang kita berikan masukan supaya sanksi itu diberikan ketika menikahkan anaknya. Sanksi sosialnya diberikan, jangan hadiri satupun oleh masyarakat di situ. Itu adalah satu bentuk sanksi sosial. Itu yang kita coba. Nah ini, sehingga mudah-mudahan ke depan Bu Zuhriyati, ya desa itu zero pernikahan anak, dengan kita peduli semua tentang pernikahan anak. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Jadi Bu Zuhriyati ya, semangat terus. Mudah-mudahan Desa Jenggi Utara tidak terjadi lagi ya. Kalaupun terjadi, Ibu segera dengan cepat bisa melakukan pelaporan dan pencegahannya ya. Yang hampir terjadi bisa dibelas sekarang ya Ibu ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dari Abjati, ADBMI ya. Kira-kira dari unsur Abjati apa yang dilakukan ya untuk mencegah efek buruk dari ini kan semuanya muaranya efek buruk ke keluarga ya. Jadi artinya bahwa ada anak-anak yang menikah, kemudian ada yang ilegal, ada yang tidak diketahui keluarganya, dan masalah-masalah semacam itu. Mungkin ada aturan-aturannya yang selama ini yang menurut Abjati itu sebenarnya sudah mendukung. Mungkin kita perlu tahu sama-sama itu. Baik, terima kasih Bunda. Jadi kami dari Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia Abjati, kami sering melakukan sosialisasi ke desa atau melalui stakeholder yang bersangkut paut ke pekerja migran. Jadi gini, saran kami sebagai asosiasi, sebenarnya menjadi pekerja migran ini bukan sesuatu pekerjaan yang paling jelek. Pekerjaan di luar negeri itu luar biasa, upah dan gajinya Pak. Tapi mohon digarisbawahi, apabila kita bekerja ke luar negeri, satu, mohon ikut prosedur yang berlaku di undang-undang negara kita atau di negara tujuan. Yang kedua, ikutilah pelatihan. Pelatihan terutama untuk di Kabupaten Lombok Timur nih, di Lenek itu sudah ada BLK internasional. Jadi jangan gara-gara sumber SDM atau pendidikan itu menghambat kita untuk mencari suatu rezeki yang upahnya lebih dari kata cukup. Jadi mohon maaf, saya sedikit menggambarkan, ada salah satu yang PMI kita yang berhasil kita tempatkan itu ke negara Taiwan yang berasal dari Aikmel. Itu beliau tidak lulus SD, Bunda. Tapi beliau belajar mengikuti pelatihan yang dilakukan di setiap LPK atau BLK yang sudah ditunjuk pemerintah.
akhirnya beliau bisa menguasai bahasa Inggris, atau kita bilang basic. Setelah beliau berangkat ini kurang lebih bekerja 3 tahun, itu beliau bisa membawa pulang uang kurang lebih hampir 300 juta. Jadi sebenarnya kasus-kasus masalah yang ada di luar negeri ini sebenarnya kurangnya informasi atau ketidakpahaman bahasa. Kenapa saya tidak bilang pemahaman bahasa? Jadi kurangnya calon pekerja kita di Indonesia ini maunya cepat dan instan. Sebenarnya kan cepat dan instan ini bukan jadi satu penyelesaian masalah. Ini yang menimbulkan banyak sekali permasalahan. Jadi saran kami dari Abjati, mungkin dari segi pelatihan atau pendidikan yang sama-sama kita harus perbaiki dari segi SDM, itu mungkin akan menjadi satu langkah pencegahan pernikahan dini atau pernikahan anak. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak Trisukma ya. Jadi tadi saya garis bawahi bahwa sebenarnya bekerja di luar negeri itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang hina, tapi justru memang mungkin bisa membawa kesejahteraan untuk kita semua, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Jadi kita harus meningkatkan kualitas atau skill dari SDM yang berangkat ini dulu ya. Jadi kita tentu saja, apalagi Pak Kadisnaker ya, tidak ingin yang kita kirim ini hanya ya tadi tidak lulus SD ya, tidak ada keterampilan, itu yang harus dihindari. Tapi alhamdulillah sudah ada banyak sarana, cara ya, dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan SDM kita semua, orang-orang Indonesia, sehingga kalaupun kita berangkat ke luar negeri, kita berangkat secara terhormat dan bisa mendapatkan upah dan perlindungan akan hak-hak kita di sana. Ya, mungkin Pak Roma Hidayat ya, ADBMI, bisa sampaikan ke kita semua apa yang dilakukan ADBMI dalam rangka tadi mencegah efek-efek negatif pernikahan anak. Kalau pengalaman kita yang pertama tadi memperbanyak orang kayak Ibu Zuhriyati itu. Jadi Ibu Zuhriyati yang tadi ditanya itu salah satu kader kami, udah lama kita bina 3 tahun ya Bu Zuhriyati. 4 tahun ya, jadi sampai kemudian desanya terpilih menjadi penerima Hasan Wirayuda Award tahun 2017 ya. Nah, ya jadi memperbanyak kader-kader seperti itu, dan saya kira pendekatan teman sebaya seperti tadi ada Putri itu, saya kira cukup ide yang cukup menarik. Nah, yang belakangan yang kami lakukan itu adalah melakukan layanan home counseling. Jadi kita melibatkan asosiasi HMPI, himpunan psikolog HIPSI ya, Pak Dr. Yul Haidir. Itu jadi kami melibatkan mereka untuk lakukan counseling terhadap keluarga, karena kita melihat sebenarnya semuanya ini perlindungan dini itu bisa dimulai dari level keluarga. Problem pokok kita itu sekarang adalah adanya disfungsi keluarga. Keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tidak lagi menjadi benteng bagi keamanan dan kenyamanan kita. Karena apa? Karena justru tadi itu bahwa karena perubahan orientasi hidup, lalu kemudian kalau kita lihat emak-emak sekarang kan nggak terlalu repot itu. Kalau ada anaknya nangis, maka cara paling cepat mendiamkan anak itu kasih HP saja. Dan mereka nggak sadar ada bahaya dia lagi memberikan racun untuk anaknya. Nah, jadi kita mencoba menghidupkan kembali supaya bagaimana revitalisasi peran keluarga itu dihidupkan kembali. Ada pembicaraan yang harmonis antara ibu, bapak, dan anak. Jadi orang-orang bicara, memusyawarahkan segala sesuatu di dalam keluarga, itu yang coba kita hidupkan. Lalu yang berikutnya, saya kira kalau di Katolik itu kan ada tradisi kayak kursus pranikah. Nah, sebenarnya di undang-undang kita ada sebenarnya kan orang nggak bisa menikah begitu saja kalau nggak punya ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Itu sudah jelas di dalam aturan Islam bahwa semua hal, mau dunia mau akhirat, itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Mau menikah orang nggak punya ilmu sama sekali. Nggak ada satupun dari kita yang belajar dulu soal bagaimana menjadi ayah, menjadi suami itu.
Yang penting kalau sudah berhasrat nikah ya sudah nikah saja. Nah, sebenarnya mestinya ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang tidak lagi dia learning by doing. Dia coba-coba jadi suami, coba-coba belajar jadi ayah. Akhirnya banyak yang gagal itu. Karena coba-coba kita kan tidak melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, saya kira dua hal itu tadi kita mencoba melibatkan lebih banyak lagi saya kira psikolog ya. Karena seperti Putri tadi itu, semakin kuat dia mengatakan bahwa saya kuat, itu sebenarnya ada problem di situ. Semakin kuat kita nggak tahu di situ. Jadi saya kira harus ada pendekatan teknis, medical teknis yang melibatkan psikolog, kemudian kita melibatkan teman-teman di KUA lebih banyak lagi. Karena saya kira yang ketiga yaitu adalah soal ikatan empati sosial kita yang sudah berubah. Di dalam Islam diajarkan bahwa orang akan masuk neraka kalau dia makan kenyang, kemudian tetangganya dalam keadaan lapar. Atau orang kalau lagi masak, maka kalau baunya itu menimbulkan selera, tapi dia tidak mengantarkan ke tetangganya, maka dia berdosa. Maka di dalam Islam kita juga tahu bahwa ada tanggung jawab atau kesalahan sosial. Kalau ada tetangga yang mengalami persoalan, lalu kita, yang penting problemnya bukan di saya, dia masalah dulu, derita lu. Itu nggak bisa di dalam Islam. Nah kita sekarang ini, saya kira ini contoh paling konkret ya. Tadi waktu Ibu Jeffrey cerita, cerita tentang problemnya ya, itu sedih sebenarnya. Anaknya meninggal, tapi kita semua tertawa. Itu menurut saya luar biasa. Jadi kita mentertawakan kesedihan. Apalagi peduli kalau gitu. Ini pertanyaan saya tuh. Jadi bagaimana kemudian kita kalau sebenarnya kita sebuah hal yang sedih gitu kita tertawa. Saya kira ada tanggung jawab sosial kita yang juga sudah hilang. Jadi peran keluarga sudah disfungsi, peran masyarakat juga mulai terjadi disfungsi. Jadi kita semua lebih nafsi-nafsi punya sekarang. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih ya dari ADBMI justru mengungkit-ungkit peran keluarga ini ya, yang dianggap saat ini sudah semakin longgar, semakin kurang ya pengawasan terhadap anak-anak, dan empati kita ya sebagai anggota masyarakat terhadap sesama kita yang mungkin memang kondisinya sedang diuji oleh berbagai ujian dan cobaan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Zoom online, dari Hilmi, dari SMK 1 Pringgesele. Bagaimana peran sekolah jika ada anak yang nikah dini? Apakah perlu ada awik yang harus diterapkan seperti itu dan lain-lainnya? Kadang-kala orang tua tidak setuju, tapi anaknya yang ingin nikah. Ya, di sini ada unsur sekolah yang hadir? Nggak ada ya. Jadi biasanya sekolah memang berbeda ya responnya terhadap kasus-kasus seperti ini ya. Ada sekolah yang langsung memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh lagi ikut sekolah sama sekali. Tapi ada sekolah yang mengambil pendekatan merangkul dengan berusaha melakukan mediasi dan lain sebagainya, memisahkan anaknya sehingga tidak jadi gitu ya, tidak terjadi pernikahan dini itu. Karena bagaimanapun anak-anak ini memiliki hak untuk terus belajar, untuk terus menikmati dan menggunakan masa kanak-kanaknya ini dengan hal-hal yang masih banyak yang positif yang bisa dia lakukan ya. Nanti mungkin Pak Kadis menambahkan. Saya ingin ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Timur dulu ya. Tadi beberapa kali nih tadi disebutkan oleh Pak Ketua ADBMI mengenai pentingnya ya kita menguatkan kembali nilai-nilai positif di keluarga ya. Bagaimana penjagaan melalui keluarga yang sebenarnya yang sangat longgar, yang sudah mulai berkurang sehingga banyak hal-hal negatif yang akhirnya ke pernikahan dini ini terjadi. Mungkin Ibu bisa memberikan pandangan terkait hal itu ya. Silakan Bunda. Terima kasih Ibu Bunda Wiken. Peran keluarga terhadap pendidikan putra-putrinya adalah sangat penting. Bahkan waktu sebagian besar dihabiskan di rumah. Oleh karena itu orang tua tentu saja sangat penting perannya untuk pendidikan putra-putrinya. Salah satu metodenya yaitu dengan uswatun hasanah umpamanya,
yaitu contoh yang baik dari ibu dan bapaknya. Dari mulailah memberikan contoh berupa amalan-amalan yang konkret depan anak-anak, karena anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak yang dulu. Kalau zaman saya bapak ibu cukup memerintahkan kamu cepat pulang, kamu ngaji, kamu. Kalau model anak sekarang tidak bisa seperti itu. Ya, metode yang paling bagus ini adalah uswatun hasanah. Mulailah dari ibu bapak sendiri. Umpamanya ya kalau sudah pulang sekolah, jam pulang sekolah tetap terus pulang. Dikasih contoh dari bapaknya, bapak kalau dari kantor atau ibu ada keperluan di mana langsung pulang. Di rumah juga begitu, umpamanya jam-jam sholat, pas adzan umpamanya adzan berkumandang, maka hendaknya duduk, diberikan contoh pada anak-anak untuk menjawab mulai dari pertama adzan sampai adzan selesai, terus bapak ibu segera untuk melaksanakan sholat. Nah, tentu saja hal ini insya Allah akan diikuti oleh anak-anak. Jangan seperti orang tua. Tadi sudah dikatakan bahwa apabila anak ini nangis segera dibeli HP, walaupun anak ini umurnya masih sangat kecil, tapi saya kira sudah bisa untuk diajak bersama-sama menjalankan ibadah secara bersama-sama. Demikian mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Kelihatannya waktu juga yang membatasi pertemuan kita hari ini. Bapak Kadis, ada satu hal lagi yang disampaikan sebelum kita tutup? Iya. Terima kasih Bu. Jadi mumpung ingat nih nanti supaya nomor ini dicatat seluruhnya. Ketika Anda mengalami, melihat dan mendengar sesuatu yang barangkali tidak sesuai, silakan dilapor ke nomor ini. Jadi silakan dicatat 087 ini bagi ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan terutama 21 kecamatan nanti bisa disampaikan ke desa 087 763 087830. Terlalu cepat, ibu udah suka yang cepat ya, yang pelan-pelan. 087 763 087 763 087830 ya. Jadi itu. Jadi ini 24 jam. Jadi tenaganya, operatornya ada. Hingga nanti kita berharap kepada ketua tim penggerak PKK kecamatan bisa diteruskan ke tim penggerak PKK desa. Jadi kalau udah kita semua bergerak, insya Allah bisa akan kita atasi. Kaitannya dengan pertanyaan dari SMK 1 Pringge Sele kalau tidak salah tadi. Jadi melalui surat edaran Bupati tahun 2021 kemarin, seluruh sekolah swasta maupun negeri itu diharapkan yang pertama membuat aturan yang tegas. Jadi aturan yang tegas itu salah satunya terhadap anak yang coba-coba untuk menikah. Salah satunya di situ adalah memberikan sanksi, bukan denda. Kalau denda berupa uang berapa juta pun kalau orang mampu nikah mesti akan dia bayar. Tapi barangkali salah satunya adalah memindahkan anak itu ke tempat sekolah lain. Itu salah satu, karena mungkin kalau yang terjadi seperti itu sebelum terlanjur, maka itu masih bisa dimediasi oleh UPD PPA untuk bisa meneruskan sekolahnya. Karena tidak boleh sekarang memutus anak sekolah diberikan sanksi untuk diberhentikan dari sekolah atau dikeluarkan dari sekolah, kecuali nanti membuat hal-hal yang barangkali berkaitan dengan asusila. Nah itu nanti ada kebijakan kami juga di UPD PPA di DP3KB tentang sekolah rujukan. Kami sudah menyiapkan 5 sekolah rujukan di Lombok Timur bila mengalami kecelakaan atau barangkali hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terjadi putus sekolah. Kemudian yang kedua, dalam edaran Bupati itu juga mengharapkan seluruh sekolah, guru pada akhir dari materi pelajarannya 5 menit atau 10 menit memberikan materi tentang dampak dari perkawinan anak di bawah umur itu. Itu sudah ada surat edarannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya tadi informasi dari Bapak Kadis, kita tutup pula acara pada hari ini.
tentang bagaimana pernikahan anak dan pengaruhnya pada pekerja migran Indonesia di Lombok Timur. Kita tadi sudah banyak mendapatkan insight, bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga pengalaman langsung dari beberapa yang terlibat langsung, dan mudah-mudahan itu bisa menambah semangat kita, menambah kekuatan azam kita bahwa kita sama-sama bisa menanggulangi masalah pernikahan anak ini, dan memerlukan kerjasama semua yang ada di sini yang mendengarkan acara ini untuk semuanya bisa memberikan laporan, bisa memberikan kontribusi untuk masalah pencegahan anak ini. Dan terima kasih sekali, saya mohon maaf atas nama tim KBN. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita akan terus membahas pernikahan anak ini di kabupaten-kabupaten lain, dan semoga Lombok Timur sukses mencegah pernikahan anak. Amin ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.